dalam catatan sejarah mulai dari masa Nabi dulu, banyak di antara kaum-kaum yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah orang-orang yang soleh, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari. Salah satu dari hadisnya itu juga dapat dibaca dari hadis Adi ibn Hatim. Bagaimana makna dari menyembah orang soleh itu seperti apa? Apakah menyembah orang soleh maksudnya menuhankan mereka? Menganggap mereka Tuhan? Tidak. Maka ketika Adi ibn Hatim datang menemui Rasulullah SAW, itu dalam riwayat dikatakan bahwa di Hatim itu memakai kalung salib. Ada kalung salib yang dipakainya karena dia baru mau menemui Nabi dan untuk menunjukkan keislamannya. Apa kata Rasul kepada Adi? Ya Adi, itrah hadzal wathan min unukik. Lepaskan kalung salib itu dari lehermu. Wathan itu sesuatu yang disembah. Berarti memang dia pakai kalung salib itu, memang itulah sesembahan dia. Lalu Rasul membacakan kepadanya ayat yang dibaca oleh Nabi ketika itu adalah ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbabam min dunillah. Mereka telah mengambil pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain Allah. Berarti mereka menyembah orang-orang alim, orang-orang soleh, para pendeta-pendeta mereka. Itu kebiasaan kaum Adi ibn Hatim. Lalu kata Adi, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka. Jadi tidak kami sembah yang dudanya. Orang soleh itu tidak kami sembah adanya. Fakala, lalu Nabi berkata, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Bukankah mereka-mereka itu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah lalu kalian ikut pula mengharamkan? Atau mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah lalu kalian ikut pula menghalalkan? Allah bilang haram, dia bilang halal. Ikutan dia. Kita ikut pula untuk menghalalkan, padahal Allah mengharamkan. Atau kebalikannya, diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kata Adi, iya itu itunya. Berarti keputusan halal haram boleh tidaknya, baik buruknya itu adalah menurut ulama mereka. Lalu kata Nabi, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud dengan ibadatuhum, berarti kalian menyembah mereka. Oleh karena itu mereka menjadikan pendeta-pendetanya, orang-orang alimnya sebagai Tuhan yang disembah. Bukanlah mereka menganggap mereka itu Tuhan, enggak, tapi mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan meskipun Allah mengharamkan. Dan banyak terjadi. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata haram oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada yang ingin menghalalkan. Apa contoh yang diharamkan oleh Allah yang hubungan dengan kemerdekaan? Buka aurat haram apa halal? Wajib tidak berjilbab? Ada tidak kemarin yang mencoba untuk menghalalkan? Kalau diikuti berarti sudah menyembah mereka. Karena Allah bilang haram, dia bilang halal. Kalaulah seandainya ada di antara generasi kita, ada di antara anak-anak perempuan kita yang hanya demi untuk menjadi penggerek bendera tuh, hanya sekadar untuk jadi itu, rela dia untuk melepaskan jilbabnya, berarti dia sudah menyembah dia. Lah jadi Tuhan dan tadi dah. Padahal itu tidak pantas. Sebenarnya ya kalau ditengok betul, ndak jos sesuai bono, bu pakaian penggerek bendera dan Islam, ya pendek aja bu. Tetapi ada satu hal di situ, ada satu persoalan jilbab yang memang sudah ditegaskan dalam Al-Quranul Karim.
Rasul memerintahkan mulai dari anaknya, istrinya, wa nisa'il mu'minin. Karena itu kan, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika. Sampaikan pada istrimu, pada anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mu'min, agar dia menutup aurat. Ketika persoalan ini kita lawan dengan cara menghalalkan, ini masalahnya. Jadi masalah, tidak cik masalah pasukan penggerek bendera saja. Ada satu ketentuan agama yang sekarang sedang diutak-atik yang harus dipertahankan. Kalau hanya sekedar untuk pasukan itu aja, ya nyalun sesuai wanudul malah kan. Maka kita perlu juga untuk mengusulkan, apa salahnya kalau seandainya memang pakaiannya harus lebih sempurna. Ke depan nih, bukan lagi jilbab yang dipersoalkan, justru rok pendek itu harus disempurnakan, harus panjang. Bukan jilbabnya malah yang harus dilepas biar sejajar dengan perempuan yang lain. Itu terbalik. Nah, oleh karena itu buktikan kalau benar-benar merdeka ini adalah diberikan oleh Allah. Jangan di hari kemerdekaan justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangga dengan kemerdekaan kita, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat yang sama justru kita menunjukkan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Imam Ar-Razi juga memberikan penjelasan tentang ayat tadi. Dia mengatakan, laisal muradu minal arbab annahum i'taqadu annahum alihatul alam. Bukanlah yang dimaksud dengan menganggap mereka Tuhan itu menjadikan mereka sebagai Tuhan yang menciptakan, dah. Bukan itu maksudnya. Bal al-murad innahum ata'uhum fi awamirihim wa nawahihim. Yang dimaksud menyembah mereka itu adalah mentaati mereka dalam hal-hal yang halal yang haram. Tidak lagi patokannya Allah dan Rasul, tapi halal haram patokannya adalah seseorang. Kalau ini haram oleh seseorang, ternyata itu adalah halal oleh Allah, maka yang harus kita ikuti adalah halalnya Allah. Kalau seandainya seorang menganggap ini halal padahal Allah mengharamkan, berarti yang harus kita ikuti adalah haramnya Allah, bukan halalnya seseorang. Kalau seandainya halalnya seseorang yang kita ikuti padahal bertentangan dengan Allah, berarti sama dengan menyembah mereka. Dan Islam datang untuk menghapus semangat itu. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpindah dari menyembah makhluk kepada menyembah Rabbnya makhluk, berpindah dari menyembah hamba kepada menyembah Rabbnya hamba. Disinilah iman, sinilah akidah, sinilah tauhid. Karena kalau seandainya tidak, berarti tauhid kita pasti bermasalah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, satu hal yang benar-benar harus kita yakini, bahwa kehidupan kita semuanya memang harus kita sandarkan kepada Allah. Kebahagiaan, keberkahan, datangnya ujian, keluar dari ujian, datangnya musibah, keluar dari musibah, itu semua adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.